Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zahuria, stambuk A251-18015. Saya dari kelompok 3. Baik, sekarang saya akan menjelaskan materi biokimia, yaitu siklus asam sitrat. Nah, apa sih itu siklus asam sitrat? Sebenarnya, siklus asam sitrat itu merupakan sebutan lain dari siklus Krebs. Nah, yang mana siklus ini merupakan tahap kedua yang terjadi setelah proses glikolisis. Nah, apa itu proses glikolisis? Proses glikolisis itu adalah pemecahan glukosa menjadi asam pirufat dan fosforilisasi oksidatif. Kemudian dari tahapan itu akan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH yang kemudian disebut dengan adenotrifosfat. Nah, setelah tahapan itu asam pirufat diproses memasuki tahap siklus Krebs ini. Nah, tahapan siklus Krebs atau siklus asam sitrat ini terjadi di dalam matriks mitokondria. Nah, ini sedikit intermezzo terkait sejarah siklus asam sitrat. Jadi, siklus ini pertama kali ditemukan oleh Sir Hans Adolf Krebs pada tahun 1937, sehingga siklus ini disebut dengan daur Krebs sesuai dengan nama penemunya. Kemudian ini juga ada peneliti lain yang pernah melakukan penelitian terkait penemuannya yang berkaitan dengan asam fumarat. Itu sedikit intermezzo terkait sejarah siklus asam sitrat. Kita lanjut kepada materi inti yaitu siklus asam sitratnya. Nah, jadi siklus asam sitrat itu adalah sederetan jenjang ya atau siklus atau daur reaksi metabolisme respirasi seluler. Nah, yang terpacu oleh enzim yang terjadi setelah proses glikolisis. Nanti akan menghasilkan asetil-koenzim sebagai katabolisme lemak dan karbohidrat. Kemudian ada oksaloasetat fumarat dan alfa-ketoglutarat, hasil katabolisme asam amino dan protein. Nah, apa saja tahapan dari siklus Krebs ini? Pada umumnya itu terbagi menjadi 2, yaitu tahapan awal itu merupakan tahapan dekarboksilasi oksidatif, di mana tahapan ini asam pirufat itu akan diubah menjadi asetil-CoA. Kemudian tahapan yang kedua itu adalah tahapan yang terjadi dalam matriks mitokondria atau merupakan tahapan inti dari siklus Krebs itu. Nah, jadi secara singkat siklus Krebs ini, tahapan siklus Krebs ini atau siklus asam sitrat itu dapat dijelaskan dalam 8 tahapan. Nah, apa saja tahap-tahapnya? Mari kita simak pada siklus asam sitrat berikut ini. Nah, jadi ini merupakan tampilan dari siklus asam sitrat itu. Kita langsung saja masuk pada tahapan yang pertama. Ya, kita ambil pennya dulu. Jadi di sini pada tahapan yang pertama itu asetil-CoA, ya ini asetil-CoA yang memiliki 6 atom karbon. Asetil-CoA yang memiliki 6 atom karbon yang merupakan hasil dari dekarboksilasi oksidatif itu akan mengalami kondensasi bersama dengan senyawa oksal asetat yang memiliki 4 atom karbon. Sehingga antara gugus asetil ini dengan oksalat asetat itu akan membentuk ikatan menjadi senyawa berkarbon 6 yang kita kenal dengan sitrat atau asam sitrat. Nah, karena pada tahap pertama atau tahap awal pada siklus ini adalah pembentukan sitrat itu, sehingga ya itulah salah satu alasan mengapa atau alasan dari mengapa siklus ini disebut dengan siklus asam sitrat, karena pada tahap awalnya itu adalah pembentukan sitrat. Nah, kemudian pada saat pembentukan asam sitrat ini, itu CoA akan dilepaskan. CoA akan dilepaskan ya, ini CoA itu akan dilepaskan. Nah, sehingga sitrat ini tidak memiliki lagi koenzim.
ya, seperti pada asetil-CoA yang sebelumnya. Nah, enzim yang berperan pada proses ini itu merupakan sitrat sintase. Ya, ini nama enzim yang berperan dalam proses ini. Selanjutnya kita masuk pada tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua, sitrat ya akan mengalami perubahan menjadi isositrat. Ya, dari sitrat menjadi isositrat. Nah, yang dimana isositrat ini masih memiliki 6 atom karbon. Karena reaksi yang terjadi pada tahap ini itu hanyalah isomerisasi, atau isomerisasi itu adalah pengubahan ya. Pengubahan dari satu senyawa menjadi senyawa lain yang masih memiliki rumus senyawa yang sama. Ya, jadi hanya terjadi isomerisasi di sini sehingga dari sitrat ke isositrat itu sama-sama memiliki 6 atom karbon. Nah, pada tahap ini terjadi dua reaksi, yaitu pelepasan molekul H2O, ya, pelepasan molekul H2O atau yang kita sebut dengan dehidrasi, ya, pelepasan molekul air. Nah, kemudian secara bersamaan dalam proses ini juga terjadi penambahan. Jadi ada yang keluar, ada juga penambahan molekul air atau H2O atau yang kita sebut dengan proses hidrasi. Nah, proses perubahan sitrat ya menjadi asam sitrat ini itu dikatalis oleh enzim yang bernama akonitase. Ini nama enzimnya. Selanjutnya kita masuk pada tahap yang ketiga, yaitu isositrat ini yang memiliki 6 atom karbon akan diubah menjadi alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon. Ya, bisa dilihat di samping sini itu adalah 5 atom karbon yang merupakan alfa ketoglutarat. Ini tadi karbon-karbon dari isositrat ya. Nah, jadi isositrat yang memiliki 6 atom karbon diubah menjadi alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon. Sehingga pada tahapan ini itu terjadi karena terjadi pelepasan ikatan, maka ada elektron juga yang dilepaskan. Nah, elektron yang dilepaskan ini akan diterima oleh NAD+ sehingga membentuk NADH. Nah, pada tahap ini pula terjadi proses dekarboksilasi atau pengurangan karbon, ya sebanyak satu karbon tadi dari 6 ke 5. Nah, satu karbon itu akan membentuk CO2, ya atau karbon dioksida, ya. Kemudian enzim yang berperan dalam proses ini adalah isositrat dehidrogenase. Isositrat dehidrogenase. Ya. Next kita lanjut ke tahapan yang keempat. Nah, pada tahapan yang keempat, alfa ketoglutarat ini yang memiliki 5 atom karbon tadi, itu akan diubah lagi menjadi suksinil CoA. Ya, suksinil CoA atau suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon. Yang berarti pada tahapan ini terjadi dekarboksilasi atau pelepasan satu karbon juga. Nah, satu karbon itu juga akan membentuk CO2, ya, molekul karbon dioksida. Nah, selain itu, pada tahapan ini juga terjadi reduksi NAD+ sehingga membentuk juga NADH. Nah, karena pada tahap ini terjadi perubahan dari alfa ketoglutarat menjadi suksinil CoA, maka itu artinya ada penambahan CoA. Ya, ini ada penambahan CoA. Karena dari ketoglutarat tadi menjadi suksinil CoA tentunya ada penambahan CoA yang masuk pada reaksi ini. Sehingga CoA ini akan berikatan dengan senyawa suksinil membentuk suksinil CoA. Nah, enzim yang berperan dalam proses ini adalah enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Ya, ini merupakan enzim yang berperan di dalam proses ini. Yang keempat. Kita lanjut ke tahapan yang kelima, yaitu suksinil CoA itu yang memiliki 4 atom karbon tadi akan diubah
ya akan diubah menjadi suksinat yang masih memiliki 4 atom karbon juga. Nah, pada tahap ini tidak ada pengurangan atom karbon. Tetapi pada tahapan ini itu terdapat beberapa reaksi. Ya, terdapat beberapa reaksi yaitu pemutusan koenzim A, ya, ini pemutusan koenzim A yang terdapat pada suksinil oleh fosfat inorganik. Ya, ini fosfat inorganik. Nah, sehingga pada tahapan ini CoA itu akan dilepaskan dan fosfat inorganik, ya, fosfat inorganik itu akan membentuk fosfat inorganik ini akan membentuk atau akan berikatan dengan GDP, ya. Fosfat ini itu akan membentuk. Jadi fosfat ini dia memutus dulu koenzim A yang terdapat dalam suksinil CoA, kemudian dia akan berikatan dengan GDP, ya. Ini fosfat ini berikatan dengan GDP dan membentuk GTP. Ya, ini hasilnya akan membentuk GTP. Namun pada beberapa sel, ya, fosfat yang telah terbentuk tadi itu, fosfat yang telah membentuk GTP ini itu akan ditransfer lagi ke GDP sehingga nanti akan menghasilkan atau membentuk ATP. Nah, baik GTP maupun ATP ini itu memiliki jumlah energi yang setara atau sama. Nah, enzim yang berperan dalam proses ini adalah suksinil CoA sintase. Ya, ini enzim yang berperan. Nah, selanjutnya yaitu tahapan yang keenam, yaitu proses di mana suksinat yang memiliki 4 atom karbon itu akan diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 atom karbon juga. Nah, pada tahap ini terjadi pelepasan elektron, sehingga elektron itu akan ditangkap oleh FAD membentuk FADH2. Nah, enzim yang berperan untuk mengkatalis senyawa suksinat ini, ya, senyawa suksinat ini menjadi fumarat adalah suksinat dehidrogenase. Ya, ini enzim yang berperan dalam proses ini. Selanjutnya, tahapan yang ke-6, ya, tahapan yang ke-7 lagi, ya. Tahapan yang ke-7 yaitu terjadi perubahan fumarat. Ya, terjadi perubahan fumarat ini menjadi malat. Ya, tahapan ke-7 itu fumarat menjadi malat. Nah, enzim yang berperan dalam proses ini yaitu maksudnya dari perubahan dari fumarat menjadi malat ini itu disebut dengan, ya, fumarase. Ya, perubahan dari fumarat menjadi malat ini merupakan proses fumarase, dan pada tahapan ini itu terjadi penambahan molekul air. Ya, ini ada yang saya lingkar di sini. Terjadi penambahan molekul air atau yang kita kenal dengan proses hidrasi. Ke tahap yang ke-7, kemudian kita masuk ke tahap yang ke-8. Nah, malat ini itu akan diubah kembali menjadi oksalat asetat. Oksalat asetat. Nah, pada tahap ini terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Ya, bisa diperhatikan di sini. Jadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Nah, enzim yang berperan dalam proses ini adalah malat dehidrogenase. Dengan demikian, dalam satu siklus ini, ya, dalam siklus asam sitrat ini, secara keseluruhan itu akan menghasilkan 3 NADH, ya, ini 1, 2, 3, dia akan menghasilkan 3 NADH, kemudian 1 FADH, ya, pada proses ini 1 FADH, maksudnya 1 FADH2 dan 1 ATP, ya, pada proses ini.
ya 1 ATP. Nah, karena pada proses dekarboksilasi oksidatif itu menghasilkan 2 asetil-CoA, ya, sebagai bahan dasarnya sini dia menghasilkan 2 asetil-CoA, maka dalam satu siklus Krebs atau dalam satu siklus asam sitrat yang terjadi itu dia akan menghasilkan ya kelipatan duanya, berarti menghasilkan 6 NA2H 6 NADH, kemudian 2 FADH2 dan juga 2 ATP. Ya. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai siklus asam sitrat atau yang kita kenal dengan siklus Krebs. Ya, semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.